Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fitri Adristi dengan NIM J1B02310110. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa resume PPT yang telah saya resum. Yang pertama ada dari Steven, yaitu pengaruh perubahan iklim pada musim tanaman dan produktivitas jagung. Materinya, suhu udara yang tidak stabil seperti suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat fotosintesis, pertumbuhan, hingga kegagalan panen. Adapun perlakuan untuk menghadapi suhu pada tanaman jagung yaitu dengan memilih varietas jagung yang berumur pendek agar panen lebih cepat dan tidak berpengaruh perubahan suhu ekstrim. Manfaatnya, tanaman jagung bagi manusia adalah bahan pangan, pakan ternak, bahan baku industri, dan lain-lainnya. Yang kedua ada dari Sandra, yaitu efek kombinasi suhu dan waktu ekstraksi pada senyawa kulit lidah buaya. Materinya, aktivasi antioksida dan pengaruh suhu waktu ekstraksi. Yang pertama, variasi aktif. Aktivasi antioksida berkisar 54,73% hingga 85,73%. Yang kedua, penurunan aktivasi. Penurunan terjadi pada suhu 80% dengan waktu 30 menit. Adapun metode dan analisis statistik penelitian yaitu metode ekstraksi, analisis senyawa, dan analisis statistika. Yang kedua ada dari Maya, pengaruh suhu dan sistem penyimpanan terhadap tomat. Materinya, tantangan dari pengaruh suhu dan sistem pada tomat. Yang pertama, tomat mudah rusak. Kedua, umur simpan pendek. Ketiga, rentan terhadap kerusakan pendek. Yang keempat, faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Perlakuan yang dilakukan yaitu suhu penyimpanan. Suhu rendah sekitar 15 derajat Celcius. Suhu ruang 29 derajat Celcius. Sistem penyimpanannya tertutup, kemasan modifikasi atmosfer. Manfaatnya, perlakuan tersebut mengurangi transpirasi dan menstabilkan atmosfer sekitar buah. Yang kedua, memperlambat pelunakan dan mempertahankan kualitas fisik. Selanjutnya dari Ica, pengaruh waktu dan suhu penyimpanan terhadap kadar asam askorbat buah pepaya. Di sini tantangannya ada kondisi geografis. Perkotaan sangat jarang mendapatkan nauha pepaya yang segar karena lahan yang kurang cocok untuk bercocok tanam, sehingga dibutuhkan kiriman distributor dari pedesaan. Manfaatnya, penyimpanan memiliki pengaruh yang penting untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran buah pepaya, khususnya kadar asam askorbat pada buah pepaya yang memiliki peran yang penting bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada dari Aning, perlakuan suhu simpan terhadap buah pisang. Latar belakangnya, ada pengendalian suhu simpan penting untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh suhu, warna kulit buah, kekerasan daging buah, dan kadar pati pada buah pisang. Suhu pada penyimpanan buah pisang yaitu sekitar 25 derajat. Next, ada dari Fajar, yaitu pengaruh curah hujan pada pertumbuhan tanaman jagung. Di sini ada efisiensi curah hujan. Kebutuhan air irigasi tanaman merupakan hal yang penting untuk dipenuhi agar pertumbuhan tanaman tersebut optimal mulai fase vegetatif dan fase generatif. Ada dua dampak curah hujan yang tinggi dan rendah. Yang pertama, hujan curah tinggi. Curah hujan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan luka pada permukaan tubuh bunga sehingga bisa mengakibatkan bunga rontok. Yang kedua,
Curah hujan rendah. Rendahnya intensitas curah hujan dapat membuat tanaman kekurangan air yang menyebabkan terganggunya proses fisiologi tanaman. Selanjutnya ada dari Naya. Pengaruh curah hujan pada produktivitas jagung. Materinya, perlakuan pada tanaman simulasi curah hujan menggunakan irigasi buatan, menanam jagung pada waktu yang berbeda untuk melihat pengaruh sinkronisasi. Lanjut, ada dari Uswa yaitu pengaruh kelembapan udara terhadap perkembangan tanaman cabai. Di sini kebutuhan kelembapan tanaman cabai, pertumbuhan cabai akan baik jika ditanam pada tanah dengan kadar pH yang baik ada pada 6-7 dengan suhu 25-20 derajat Celcius. Dampak kelembapan tinggi, ada peningkatan risiko penyakit jamur dan bakteri, gangguan pertumbuhan akar. Dampak kelembapan rendah, ada stres tanaman dan layu daun, gangguan pertumbuhan dan produksi. Lanjut, ada dari Ade. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman stroberi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu sangat mendukung pertumbuhan dan pembentukan bunga. Sebaliknya, suhu rendah menghambat perkembangan stroberi. Suhu udara dan kelembapan mempengaruhi tinggi dan luas daun. Lanjut, ada materi dari Raya, yaitu analisis peran suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman buah stroberi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman stroberi yang ditanami di dataran tinggi dengan suhu rata-rata 17-20 derajat Celcius dengan kelembapan 80-90 derajat Celcius tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, di dataran rendah dengan suhu yang lebih tinggi mengalami penghambatan pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir ada dari inilah, pengaruh radiasi matahari terhadap kualitas dan pertumbuhan selada. Di sini hasil pengamatan menunjukkan bahwa radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap suhu kelembapan udara serta pertumbuhan dan kualitas tanaman selada. Intensitas radiasi matahari merupakan faktor lingkungan yang sangat penting dan harus diperhatikan secara cermat dalam budidaya tanaman. Intensitas matahari yang terlalu rendah dapat menurunkan bobot segar dan kesegaran tanaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada persentase kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.